Haleluya. Nah, saudara mungkin yang tidak ikut ibadah secara onsite di tempat ini 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya minta saudara boleh nanti pulang putar kembali di link YouTube kita saudara, di YouTube Mercy kita, GBI Mercy. Nanti saudara boleh simak kembali serangkaian semua tentang khotbah kematian dan kehidupan saudara, neraka dan surga. Saya berharap saudara bisa menyimak dengan baik, dan ini sesi yang ketiga, minggu depan sesi keempat, minggu ketiga nanti ya di bulan Juni ini sesi kelima. Jadi saya sudah persiapkan semua firman Tuhan ini untuk mengajarkan kepada kita semua saudara. Nah, saya berharap saudara bisa mengikutinya dengan baik saudara. Haleluya. Ada amin? Nah, saya mau tanya saudara, saudara pernah nggak ngalami satu peristiwa terjebak di sebuah tempat ya yang di luar kendali saudara? Entah saudara itu mungkin piknik ke hutan gitu kan, naik gunung, lalu tersesat saudara ya, entah di mana saudara nggak tahu daerahnya, saudara sudah cari jalan keluar tapi putar-putar seperti itu. Atau saudara mungkin pernah terjatuh ke sebuah sumur yang dalam, lalu saudara nggak bisa keluar dari sumur itu, dan saudara perlu orang lain untuk menolong saudara. Pernah ngalami itu? Pernah ngalami? Nggak pernah ya? Oh, semuanya pasti nggak pernah ke hutan nih. Nggak pernah ke sumur seperti itu kan. Iya. Atau saudara mungkin pernah terjebak. Kalau di kota kan tidak ada sumur, mungkin jarang ketemu hutan gitu kan. Mungkin terjebak di dalam lift, suka ke mall gitu kan. Liftnya tiba-tiba nggak bisa naik, nggak bisa turun seperti itu saudara. Lalu tiba-tiba macet, yang di dalam semua marah, panik seperti itu. Apalagi lampunya mati seperti itu saudara. Ya, pernah ngalami itu? Saya harap di Singkawang tidak pernah saudara. Nah, ada peristiwa sejarah mencatat saudara, bukan sejarah mencatat. 10 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2010 bulan Agustus saudara, di San Jose di Chili saudara, ada sebuah pertambangan emas saudara, ya, itu mengalami keruntuhan saudara. Ya. Dan ketika runtuh saudara, ya, ada 33 penambang yang terjebak di dalamnya. Ya, berapa orang? 33 orang saudara. Ya. Nah, ini rata-rata umurnya itu dari 19 sampai 64. Kok Bapak tahu? Ya, saya baca. Ya. Ya, ini peristiwa yang sangat heboh pada waktu itu. 2010 saudara. Ya, saudara tahu berapa dalam tambang yang mereka gali itu saudara? Itu sekitar 700 meter di bawah permukaan tanah. Tahu dalamnya berapa? Setara kalau ukur tinggi gedung 175 tingkat. Karena satu tingkat itu rata-rata 4 meter dibagi 700. Dapatnya 175 lantai saudara. Nah, para penambang yang terjebak di runtuhan itu saudara, mereka mengalami sesak napas. Karena apa? Karena suhu dan kelembapannya sangat tinggi sekali saudara. Ya, dan untuk mengeluarkan mereka, ya, sangat mengalami kesulitan yang luar biasa. Berbagai upaya itu dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden turun tangan langsung saudara. Mereka membentuk tim penyelamat untuk menolong para penambang itu saudara. Semua ahli, ya, dan mulai dari dokter, mulai dari psikolog saudara, termasuk para profesor saudara, yang mengerti soal struktur tanah bagaimana seperti saudara, untuk didatangkan, menolong mereka saudara. Dan akhirnya selama 69 hari 2 bulan lebih saudara, mereka baru berhasil dikeluarkan. Dan beberapa ketika dikeluarkan mengalami trauma dan luka-luka saudara. Ya. Nah, ketika para penambang itu dikeluarkan, diselamatkan saudara, wah, dunia heboh sekali pada waktu itu. 2010 kalau saudara masih ingat, saudara ikuti media sosial atau berita saudara, sangat heboh pada waktu itu saudara. Ya, lalu diberitakan di media sosial, dibicarakan ya berhari-hari saudara. Kenapa? Karena berhasil diselamatkan saudara. Haleluya. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, ada satu tempat yang kalau sampai manusia jatuh ke dalamnya, masuk ke dalamnya, maka tidak akan ada jalan keluar. Dan tidak akan ada tim penyelamat yang sanggup untuk memberikan pertolongan saudara. Tempat apakah itu? Neraka saudara. Neraka. Neraka. Wah, kalau ngomong dengar kata neraka itu matanya agak besar sedikit. Ya kan?
Karena tidak enak, neraka. Sama-sama ucapkan, neraka. Kalau kita biasa marah orang, masuk neraka lu. Tadi siang saya baru marahin orang. Ya kan, dia bukan hack lah. Ada nomor jemaat kita yang sudah pindah, katanya HP ini hilang. Ya, lalu orang telepon ibu istri saya, ya minta uang 5 juta. Ya kan, saya bilang lanjutkan. Mulai dari kami makan, sampai naik mobil, sampai pulang ke rumah. Ya kirim 5 juta. Saya bilang, suruh anak saya Grace itu. Buat screenshot, setoran, transfer. Seperti itu, kita kerjain. Ya begitu kita kirim, saudara, DC. Ngomongin sangat rohani, shalom, doakan ya supaya anak kami ini Vando, ya disebut Vanbo, saudara sudah tahu salah gitu kan, ya tidak sehat terus seperti bisa keluar dari rumah sakit gitu seperti itu, ya bayangin rohani banget gitu kan, rohani banget, ya kita kirim saudara, begitu dia sekian mungkin nggak sampai 1 menit, dia telepon balik saudara, dia maki-maki gitu seperti itu, ya pokoknya kasar sekali lah. Aku akan perkosa semua anak-anakmu katanya seperti itu kan. Ya, anakmu di Jakarta kan? Saya bilang anakku ada di Papua, anakku ada di Amerika, anakku ada di Australia. Seperti itu. Dia marah-marah seperti itu. Saya bilang kalau kamu tidak bertobat kamu masuk neraka. Saya bilang penipu. Sampai anak saya bilang, papa ngomongnya kasar sekali. Saya bilang kalau ngomong penipu gak kasar. Dia bilang ada kata bangsatnya, adakah? Saya bilang, oh lupa. Lagi mau marah dia seperti itu saudara. Saudara, ya. Neraka sesuatu yang seringkali konotasinya enggak enak saudara. Dan hari ini saya akan membahas secara khusus saudara. Dan panjang sekali. Ada banyak ayat yang akan kita buka. Dan saya berharap saudara dengan sabar ya mengikutinya saudara. Saya berharap ketika saudara mendengarkan apa yang saya paparkan kepada saudara hari ini. Saya berharap takut dan gentar akan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Ada amin? Haleluya. Nah saudara baik ya. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang Lazarus dan orang kaya saudara. Ya, kita sudah belajar setelah kehidupan ini berakhir saudara. Ya, itu ada sebuah kehidupan yang baru. Dan itu real banget saudara. Itu artinya apa saudara? Itu artinya kehidupan nanti entah di surga atau neraka. Itu betul-betul real saudara. Dan ajaran tentang neraka ini saudara. Itu merupakan salah satu ajaran yang paling banyak yang diajarkan oleh Yesus sang pemilik kehidupan saudara. Lebih banyak daripada Yesus mengajarkan tentang surga. Ya, jadi saudara ini penting sekali untuk kita perhatikan. Saya pikir saudara berita tentang neraka ini sudah jarang diberitakan di zaman postmodern ini saudara. Betul nggak? Yang banyak itu adalah bagaimana orang dimotivasi. Para motivator saudara menyampaikan. Hanya kutip ayat lalu kemudian membangun orang. Itu is oke lah saudara. Tapi esensinya ya yang dalam firman jangan lupa untuk disampaikan saudara. Ya, nah saudara dengarkan baik-baik. Neraka merupakan tempat di mana orang berdosa akan berpisah selama-lamanya dengan Allah tanpa bisa diselamatkan lagi saudara. Kalau saudara baca di Alkitab khususnya di 4 Injil saudara. Yesus seringkali menyebutkan neraka itu adalah tempat penyiksaan, tempat penderitaan yang sangat hebat, sangat luar biasa saudara. Kalau saudara membaca dengan teliti saudara, ya bicara tentang neraka itu saudara, selalu kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang menggambarkan ada siksaan, ada penderitaan. Ya, itu luar biasa saudara. Ya, dan hari ini kita akan buka banyak ayat saudara. Saudara boleh lihat di layar nanti saudara. Buka Matius 25 ayat 46. Ya, saya akan bacakan kepada saudara. Dan mereka ini akan masuk ke tempat apa? Siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Alkitab berkata ya mereka ini saudara. Ini orang-orang yang berbuat jahat saudara di mata Tuhan saudara. Mereka akan dimasukkan ke tempat siksaan. Ada kata siksaan saudara. Ya, nah kata siksaan ini juga dijumpai di kitab Yudas pasal yang pertama ayat ke-7.
Alkitab berkata begini, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar telah menanggung apa? Siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi ada kata siksaan lagi di sini saudara. Buka Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang apa? Menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tak hentinya apa? Disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tandanya saudara. Kita lompat pasal yang ke-20 ayat 10. Dan iblis yang menyesakan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Ini simbol daripada neraka saudara. Dan mereka, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka apa? Disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi ada banyak kata yang menggambarkan siksaan, penyiksaan, disiksa. Dan semua kata-kata ini menunjukkan bahwa memang di neraka itu akan ada suatu penderitaan yang sangat luar biasa. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan tentang Lazarus dan orang kaya itu yang Yesus ajarkan saudara dalam perumpamaan di kitab Lukas pasal 16 saudara. Ya. Ini orang kaya itu waktu di neraka saudara, dikatakan di ayat 23 saudara, dia sangat menderita sengsara. Tapi bukannya itu, di ayat 24 saudara, dia sendiri berkata apa? Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini saudara. Jadi ada kata-kata menderita, ada kata-kata sengsara, ada kata-kata kesakitan. Dan itu menunjukkan bahwa masuk ke neraka itu betul-betul adalah tempat di mana ada penyiksaan dan penderitaan yang sangat hebat saudara. Nah selain kata-kata menderita, sengsara, kesakitan, disiksa, Alkitab juga orang-orang yang masuk ke dalamnya saudara, mereka punya reaksi, mereka punya respon yang juga digambarkan dengan sebuah bahasa. Apa itu dikatakan? Ada ratap, ada kertak gigi saudara. Dan itu disebutkan cukup banyak ayat saudara. Coba buka Matius pasal 8 ayat 12. Dan mereka itu pun berteriak, katanya apa urusanmu? Oh bukan, betul ya? Bukan, 12 ayat 12. Ayat 12, oke. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat apa? Ratap dan kertak gigi. Lompat ayat 13. Ayat pasal 13 ayat 42. Pasal 13. 42. Dan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, pasal 13 ayat 50. Lalu mencampakkan orang-orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ada ratapan dan kertak gigi. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ratapan dan kertakan gigi? Halo? Saudara pernah meratap enggak? Pernah meratap enggak? Coba lihat kiri kananmu. Coba lihat. Itu orang yang pernah meratap enggak? Kapan kita meratap? Saat kita sedih, betul? Betul enggak? Biasanya meratap gini, nasibnya kok begitu ya. Ya. Nah saudara, waktu kita sedih, kita biasa meratap saudara. Apalagi ketika ada orang yang kita kasih itu meninggal. Minggu lalu, ada sahabat saya yang di Pontianak. Itu meninggal saudara. Pagi-pagi waktu jam ibadah, jam 9 lewat 24 menit. Saya terima WA. Saya diberitahukan bahwa sahabat saya itu meninggal. Begitu dengar, saya nangis di sudut saudara. Gak ada yang tahu, mungkin staf saya lihat saya sampai usap-usap. Ya, saya nangis saudara. Ya, habis ibadah selesai, saya nangis lagi. Waktu makan, saya nangis lagi saudara. Ya, apalagi ada teman yang di Pinyu, Bang Ferdinand yang sering khotbah di sini. Telepon saya, begitu dia telepon pas kami makan bersama dengan staf. Dia bilang, dia nangis saudara, saya ikut nangis juga. Saya gak bisa makan. Ya, seperti itu. Saya sangat nangis jadi-jadinya saudara. Sampai pulang ke rumah, ikuti video call-nya
ya dia dimakamkan karena memang kena COVID, saudara. Ya, saya sudah hampir 12 hari saya ikuti dia, maksudnya perhatikan dia. Ya, saya kirim herbal atomi yang saya beli Jakarta, tapi nggak nyampai, saudara. Nyampainya baru sudah hampir seminggu baru nyampai, sudah hampir 5 hari baru nyampai, saudara. Seperti itu. Pikir-pikir cara manusia kalau dia cepat minum itu mungkin imunnya bisa kuat kembali. Seperti itu. Ya, saya sampai marah orang-orang kantor di Pontianak itu. Kenapa kalian ini kok nggak memperhatikan bahwa barang sudah sampai taruh di pos satpam. Kenapa tidak diperhatikan seperti itu? Ya. Nah, apa ini, saudara? Ya. Begitu ikuti pemakaman, saya nangis sejadi-jadinya. Ya. Ketika ada orang Jakarta hubungi istri saya, tanya Pak Askim, istri bilang, Pak Askim lagi nangis. Iya, saudara, habis itu saya nggak bisa tidur, mata saya sakit sekali. Sore mau ibadah, saya mandi di kamar mandi, saya nangis, saya meratap seperti itu. Ya, begitu teringat dia, saya nangis lagi seperti saudara. Ya, malam habis ibadah, pergi makan, saya nangis lagi, saudara. Sampai hampir 3 hari saya nangis. Kenapa? Karena saya merasa kehilangan. Ya, sangat kehilangan, saudara. Nah, saudara tahu kapan saya berhenti menangisnya? Ketika saya berdoa. Dan tiba-tiba terjadi seperti sebuah dialog di hati saya dengan Tuhan. Ya, walaupun bukan suara audible ya. Tapi suara hati saya itu seperti bicara Tuhan pakai. Seperti dialog gini. Tuhan tuh ngomong gini. Nah, kenapa kamu begitu sedih? Kenapa kamu nangis terus? Kenapa kamu berduka? Berlanjut dukamu itu. Kamu kan tahu firmanku dan sering kamu sampaikan pada waktu ada penghiburan. Ini yang saya sering sampaikan di 1 Tesalonika. Ya, kita yang sudah mati, yang orang sudah mati, nanti waktu Yesus datang, sekali ditiup, mereka yang mati duluan akan kemudian dibangkitkan. Kita yang hidup akan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Lalu kemudian kita sama-sama akan ketemu di awan-awan permai. Dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Kamu kan sering khotbahkan itu, kamu tahu firman itu. Ya, dan kamu tahu bahwa firmanku berkata orang-orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam aku, mereka berbahagia. Kenapa berbahagia? Sebab mereka telah dikumpulkan bersama dengan aku. Bersama dengan aku tidak ada air mata. Tidak ada penderitaan. Yang ada hanya sukacita dan kebahagiaan. Lalu tiba-tiba saya bergumam di hati saya. Ya, kenapa aku ini terlalu menangisi kamu Eko gitu kan. Saya tidak ngomong sama orang mati ya, saya ngomong di hati saya. Namanya Eko, saudara. Ya. Nah, saya membayangkan almarhum itu di surga sedang ketawa-ketawa. Karena biasa kalau kami goyon itu seperti sahabat itu goyon bully-bulian pokoknya, saudara. Tapi enggak simpan di hati, enggak kepahitan lah, saudara. Saya sempat mikir bayangkan begini, dia surga ketawa-ketawa. Bodohnya kau Kim, kenapa kau tangisin aku? Aku di sini sudah bahagia, gitu kan? Ya, wow, nanti kita akan ketemu, kan gitu kan? Seperti itu. Nah, sejak saat itu saya berhenti menangis, saya berhenti meratap, saudara. Nah, itu ratapan, tangisan karena merasa kehilangan, saudara. Tapi kalau di neraka, ratapannya bukan hanya karena kehilangan saja, saudara, tapi karena keputusasaan terhadap penderitaan yang tiada berkesudahan, saudara. Alkitab mengatakan ada ratapan. Lalu kemudian Alkitab berkata ada kertakan gigi. Saudara pernah mengertakkan gigi? Pernah? Pernah nggak? Kapan orang menggertakkan gigi? Waktu hujan. Lalu basah kuyup gitu kan. Lalu gitu kan. Kami pernah waktu bersama almarhum, saudara. Tahun 2016. Kami berangkat ke Israel. Nah, beliau itu di Mesir. Ya, boleh kurangin sedikit AC-nya, sudah mulai agak yang dingin-dingin. Nanti kertakan gigi di mereka. Ya. Nah, waktu di Mesir, dia itu bandel, nggak mau dengar pemimpin. Ya, dia nyolong kemana-mana, akhirnya kakinya terpelecok. Ya, nggak bisa jalan, pakai kursi roda. Nah, sepanjang Mesir ke Israel pulang, saya yang dorong kursi rodanya bersama dengan satu teman bernama Pak Simon. Saudara, kami dorong, saudara. Nah, waktu naik ke Gunung Hermon, saudara, saya bersama dengan dia. Ya, kan pakai model yang gantungnya itu, saudara, untuk naik sampai ke atas seperti itu, saudara. Saya berdua, saudara. Begitu sampai di puncak Gunung Hermon, saudara, kami kedinginan. Itu sekitar 8 derajat Celcius, saudara. Dinginnya minta ampun, itu sudah
masuk musim dingin saudara. Seperti itu. Saya kedinginan sekali saudara. Sampai pakai 4 lapis jaket pun masih tidak mempan saudara. Karena saking dinginnya saudara seperti itu. Nah biasanya kalau orang mengkertakkan gigi saudara waktu kedinginan saudara. Ya. Nah tapi di neraka saudara orang mengkertakkan gigi itu karena apa? Menahan apa? Hah? Bukan kedinginan. Bukan. Tapi dia senang menahan kesakitan yang begitu berat. Dan itu dibahasakan dengan kertakan gigi. Dengan kata kertakan gigi saudara. Dan itu menunjukkan bahwa neraka itu betul-betul ada penyiksaan yang luar biasa. Yang menghasilkan penderitaan yang sangat hebat saudara. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Kalau di neraka adalah tempat penyiksaan saudara. Pertanyaannya. Siapakah yang menjadi penyiksanya? Atau yang melakukan penyiksaan di dalam neraka itu siapa menurut saudara? Hah? Halo, ini pertanyaan yang penting yang perlu dijawab saudara. Halo, siapa yang menyiksa? Iblis. Nggak apa-apa. Nah saudara, banyak orang salah persepsi. Apalagi kalau kita sering mendengar ada orang bersaksi, ia baru saja dari neraka. Dan di neraka dia melihat ada orang-orang itu yang di neraka itu disiksa saudara. Dan rata-rata hampir semua orang yang katanya dibawa ke neraka saudara. Mereka bercerita bahwa di neraka itu ya orang-orangnya yang masuk ke neraka itu disiksa. Disiksa oleh siapa? Oleh setan. Lalu bagaimana setan-setan itu menyiksa mereka yang ada di neraka saudara? Dikatakan bagi yang suka berdusta, setan-setan itu akan memotong lidah mereka. Begitu potong sakitnya luar biasa, tumbuh lagi. Potong lagi, tumbuh lagi. Potong lagi, tumbuh lagi saudara. Terus menerus karena kekal saudara. Kalau ada orang yang suka selingkuh, ya apa yang dilakukan? Maka setan-setan itu akan apa? Menghantam. Pakai kayu, pakai balok. Ya. Alat kelamin saudara. Kalau yang suka gosip, kalau yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, saudara, itu mulutnya itu congkel. Sampai berdarah-darah seperti saudara. Dan rata-rata yang bersaksi itu dibawa ke neraka seperti itu. Kesaksian mereka sama saudara. Ya bahwa mereka berkata bahwa neraka itu ya orang-orang itu masuk ke sana, itu disiksa. Dan yang menyiksa itu adalah setan. Saya tidak berkata bahwa kesaksian atau penglihatan-penglihatan mereka itu salah. Tapi sebagai orang Kristen kita perlu mengujinya dengan firman Tuhan. Ada amin? Karena Alkitab berkata ujilah segala sesuatu. Alkitab bagi kita orang Kristen adalah sumber kebenaran satu-satunya. Sehingga tidak mungkin ada kebenaran lain yang bertentangan dengan Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Ada amin? Ya, nah saya menemukan saudara, neraka itu memang ada di Alkitab. Dan neraka itu adalah tempat penyiksaan saudara. Tapi pertanyaannya apakah benar yang menyiksa itu atau yang melakukan penyiksaan itu adalah setan? Saya tidak menemukan di Alkitab bahwa setanlah yang melakukan penyiksaan itu. Ya, saya tidak pernah menjumpai setanlah yang akan menyiksa orang-orang di neraka. Kalau sudah jumpai beritahu sama saya saudara. Beritahu sama saya. Saya tidak menjumpai saudara. Yang saya jumpai begini saudara. Coba dibuka Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan ini gambaran neraka. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka apa? Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Iblis, setan. Disiksa apa? Siang malam sampai selama-lamanya. Alkitab berkata iblis pada akhirnya akan dilemparkan ke neraka saudara. Dan pada waktu iblis dilemparkan ke neraka, dia akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Berarti waktu iblis masuk neraka, dia bukan enjoy leha-leha sambil menyiksa orang. Enggak.
Alkitab berkata dia di sana, justru dia disiksa, saudara. Kalau Alkitab mengatakan iblisnya waktu neraka itu disiksa, bagaimana mungkin penglihatan-penglihatan itu, orang-orang yang pernah dibawa ke neraka, saudara, mengatakan yang menyiksa itu adalah setan. Loh? Jadi saudara bisa menguji sendiri, menilai sendiri. Apakah penglihatan itu benar ataukah hanya halusi? Saudara bisa menguji dengan firman Tuhan. Ya kan? Satu kali Alkitab berkata begini, ada orang gila, dia kerasukan setan. Ya, di daerah Gerasa atau Gadara, saudara. Orang yang kerasukan ini sangat ditakuti oleh orang-orang kampungnya, saudara. Karena nggak ada yang bisa mengikat dia. Dia sering kali berontak, melempari orang pakai batu, saudara. Dan tidak ada orang yang berani mendekati, saudara. Ya, dan Yesus bersama dengan para murid, saudara, mau pergi ke daerah Gadara, saudara. Setelah sepanjang malam, perahu yang ditumpangi oleh Yesus bersama dengan para murid itu terombang-ambingkan oleh gelombang dan badai begitu luar biasa dan hampir menenggelamkan perahu mereka, saudara. Akhirnya Alkitab mencatat sampailah ya perahu mereka ke Gerasa, saudara. Begitu Yesus turun bersama dengan para murid, Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan itu. Lalu menjadi setan-setan yang merasukin orang gila itu, saudara, berkata kepada Yesus apa yang dikatakan Matius pasal yang ke 8:29 berkata begini. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk apa? Menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan baik-baik. Setan-setan itu berkata, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ternyata setan-setan itu tahu mereka akan disiksa, tapi belum waktunya. Kalau begitu pertanyaannya, siapa yang menyiksa setan-setan itu? Halo, siapa yang menyiksa setan-setan itu? Hah? Siapa? Halo, siapa? Kok nggak berani jawab? Lebih baik. Setan itu berkata, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi siapa yang disiksa? Hah? Siapa yang disiksa? Setan. Siapa yang menyiksa? Yesus. Berani jangan jawab dan tegas. Yesus yang akan menyiksa mereka. Lewat apa? Lewat api yang tak pernah terpadamkan. Jadi setan juga akan disiksa. Orang yang berdosa masuk neraka akan disiksa. Setan juga ketika masuk neraka dia akan disiksa. Berarti setan dengan orang-orang berdosa itu CS sama-sama masuk neraka dan disiksa. Mereka sama-sama akan mengalami penderitaan dan siksaan yang hebat, saudara. Jadi sekarang kesimpulannya, saudara masih percaya dengan kesaksian orang-orang yang pergi ke neraka, lihat iblis atau setan-setan menyiksa orang-orang di neraka? Saya tunjukkan ayatnya loh, saudara. Saya tidak tahu. Yang saya tahu Alkitab berkata begini, bertentangan dengan mereka. Kecuali nanti kalau Tuhan membawa saya ke neraka melihat itu. Ada setan-setan yang menyiksa orang, baru saya berani ngomong. Tapi sesuai dengan Alkitab, saya sampaikan kepada saudara. Jadi yang menyiksa itu bukan setan-setan. Ya. Dan setan-setan itu di Gadara itu berkata begini. Apakah engkau mau menyiksa kami? Dengarkan saya baik-baik, saudara. Ya. Pertanyaannya kalau betul setan-setan itu menyiksa mereka, orang-orang yang masuk neraka. Apakah pertanyaannya saat ini setan sudah ada di neraka? Setan belum ada di neraka. Alkitab berkata dia dilemparkan kemana? Ke bumi, bukan ke neraka. Ya kan kata Alkitab? Ya kan? Pernah baca gak di kitab Wahyu itu? Dia dilemparkan ke bumi, saudara. Tadi di setan-setan yang merasuki orang Gadara itu, orang gila di Gadara itu berkata, apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Itu artinya belum waktunya setan itu disiksa di dalam neraka, saudara. Kapan mereka akan dimasukkan neraka? Setan baru akan dimasukkan dalam neraka, saudara. Kalau sudah masuk ke dalam pengadilan terakhir. Buka Wahyu pasal 20 tadi, ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya.
Konteks ayat ini saudara itu berbicara tentang pengadilan terakhir saudara. Jadi kalau ada yang bertanya di neraka itu siapa yang menyiksa? Jawabannya adalah Yesus lewat api yang tidak terpadamkan. Itu betul. Yesus berkata begini, jangan takut kepada yang hanya bisa membinasakan tubuh. Tapi tidak berkuasa membinasakan jiwa. Takutlah kepada Dia. Haleluya. Saya berharap ketika saudara mendengarkan ini, ya, itu akan membuat saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saudara. Amin. Oke, itu gambaran tentang neraka seperti apa. Tadi saya katakan neraka itu adalah tempat di mana ada siksaan yang hebat, ada penderitaan yang hebat, ada ratapan, ada kertakan gigi. Namun ada satu gambaran lagi yang Alkitab jelaskan sebagai penyiksaan yang begitu mengerikan di neraka. Apa itu? Buka Markus 9:43 sampai 48. Dan jika tanganmu menyesakan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesakan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesakan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Saudara perhatikan baik. Di dalam konteks ayat yang kita baca ini saudara, maka neraka itu disimbolkan dengan dua. Kenapa saya katakan ini simbol? Ya kan, nggak mungkin kan Tuhan berkata kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong kan? Saya percaya banyak tangan yang menyesatkan kita loh. Saudara pada potong nggak kan? Mata saudara itu menyesatkan saudara, dicungkil nggak kan? Pasti simbol gitu loh. Artinya matikan itu. Keinginan-keinginan matamu dimatikan. Tanganmu kalau itu mengarahkan kamu, menyesatkan kamu, berbuat jahat, ya matikan itu. Jangan lakukan lagi. Jadi bukan harafiah. Kalau enggak semua orang Kristen banyak buntung-buntung, kakinya buntung, ya kan, tangannya buntung seperti itu kan, ya kan, begitu lakukan sekali, potong. Wah, takut sekali kalau di gereja. Kenapa? Ketemu sama orang buntung. Catat semuanya, ya kan, jahat sekali Tuhan itu kan gitu. Kalau ketemu Tuhan seperti itu kan. Jadi bukan seperti itu saudara, ya. Jadi neraka itu disimbolkan dengan dua saudara yang kita baca ini. Yang pertama ada api. Tapi yang kedua dikatakan ada ulat-ulat bangkai saudara. Api itu merupakan simbol yang yang umum sekali saudara, ya. Biasanya itu bicara tentang penderitaan, penyiksaan saudara. Saya percaya saudara yang pernah mengalami kejadian di mana tangan saudara kebakar waktu menyalakan kompor atau wajan yang sedang panas atau mungkin sedang panggang babi bipang gitu kan. Ya kan? Lagi panggang seperti itu, ya, tiba-tiba kebakar gitu seperti itu. Rasanya gimana? Ada manis-manisnya ya. Bukan, pasti langsung ditarik saudara. Kenapa? Karena sakit. Baru sekejap kebakar aja sudah melepuh dan sakit saudara. Saudara bisa bayangkan saudara, dengan api di kompor aja kita sudah sakit yang luar biasa. Apalagi kalau api di neraka saudara. Itu pasti apinya lebih panas daripada api kompor. Amin. Beritahu kiri kananmu, ingat api neraka lebih besar saudara. Lebih panas daripada api kompor. Ingat baik-baik ya. Jadi kalau saudara mau rasakan neraka itu, sekali-kali pegang api di kompor itu. Ya. Jadi kalau Alkitab menggunakan simbol api saudara, itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa neraka itu betul-betul tempat siksaan dan penderitaan yang hebat saudara. Tapi bukan hanya api. Alkitab berkata juga ada ulat-ulat bangkai. Pernah lihat ulat-ulat bangkai? Halo? Kalau ada ayam atau tikus yang mati, lalu dibiarin berhari-hari, lalu kemudian mulai muncul bau busuk gitu kan. Ya, perutnya mulai kembung, tiba-tiba pecah gitu kan. Lalu apa tadi? Keluarlah
ulat-ulat itu. Ya saudara membayangin aja sudah mulai mengkerut ini keningnya. Gitu kan. Geli rasanya seperti saudara. Ya enggak? Ada orang sakit. Ya kena stroke. Dia tidak bisa kemana-mana. Kerjanya hanya tidur baring-baring saudara. Ya. Dan biasanya kalau sudah baring seperti itu. Kalau sudah stroke kan gak bisa bergerak saudara kan. Biasanya baring searah. Kalau dia kiri ya kiri terus. Kalau kanan terus. Kalau lurus ya lurus seperti itu saudara. Ya. Nah biasanya kalau lama-lama nggak diperhatikan, nggak dirawat dengan baik saudara. Biasanya bagian yang terbaring itu saudara akan mulai terluka. Lama-lama kalau nggak dirawat dengan baik. Lukanya akan makin bertambah besar. Ya, lalu saudara biasanya mulai akan, apalagi sudah menahun, itu akan berlobang. Dan biasanya kalau sudah berlobang terjadi pembusukan. Nah kalau sudah pembusukan biasanya muncul ulat belatungnya. Betul nggak? Pernah? Kita pernah layani orang yang seperti itu. Ada orang tua jemaat kita. Itu sudah bolong saudara. Udah busuk. Ya. Nah kalau seperti itu biasanya orang seperti ini akan sulit tertolong. Yang bersangkutan akan cepat meninggal saudara. Ketika dia meninggal, dia terhindar dari penyiksaan ulat belatung. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau dia bukan orang yang percaya Yesus, dia mati, dia masuk neraka. Alkitab berkata, di sana ada ulat-ulat bangkai yang lebih dahsyat daripada ulat belatung. Dan dikatakan ulat itu tidak akan pernah mati, tapi akan terus menerus menggerogotinya saudara. Karena itu Alkitab begitu jelas ya menggambarkan ya neraka itu seperti apa. Apinya tidak pernah padam, ulat-ulat bangkainya. Dan itu betul-betul menunjukkan saudara tempat penderitaan saudara. Haleluya. Alkitab menggambarkan ada kata siksa, disiksa, penyiksaan, ada ratap tangis, ada kertakan gigi, ya ada simbol api, ada ulat bangkai yang tidak pernah mati saudara. Tapi yang terakhir saya mau jelaskan, ada cukup banyak saudara. Tapi karena waktu saudara, dikatakan saudara, ada satu simbol lagi sebagai tempat kegelapan yang paling gelap. Coba dibuka Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam apa? Kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya. Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Alkitab menjelaskan bahwa neraka itu tempat kegelapan yang paling gelap. Saya mau tanya saudara. Saudara pernah mengalami kegelapan? Malam hari saudara ada di kamar saudara nggak ada ventilasinya tertutup. Tiba-tiba ya lampu hidup tiba-tiba pak mati. Gelap saudara-saudara. Apa itu saudara? Saudara tiba-tiba berdiri, saudara meraba-raba. Meraba-raba. Sambil meraba-raba mata saudara merem kan. Aneh ya, begitu gelap gulita. Kita gak buka mata, kita merem gitu loh saudara. Kayak orang buta saudara. Kenapa merem saudara? Kenapa meraba-raba? Karena gelap. Betul? Tapi itu bukan kegelapan yang paling gelap saudara. Alkitab katakan kegelapan yang paling gelap itu di neraka. Dan kegelapan yang paling gelap itu diambil dari kata bahasa Yunaninya disebut dengan kata stokos. Sama-sama ucapkan stokos. Sekali lagi stokos. Apa itu stokos? Sejenis minuman yang dapat di mana? Di Alfamart ada jual itu. Namanya stokos. Bukan saudara. Ya, stokos itu saudara, itu gambaran yang dipakai oleh tentara Romawi. Mereka bikin penjara ada di bawah tanah. Dan di bawah tanah itu nggak ada sinarnya. Ketika orang-orang itu yang penjahat-penjahat itu ditangkap, yang bersalah saudara, mereka akan dibawa masuk. Ketika bawa masuk itu ada obor gitu kan. Ya sampai masuk ke paling dalam itu, mereka dijolpos ke sana. Lalu kemudian dikunci, digembok,
Lalu kemudian tentara itu akan pergi saudara. Dan orang-orang ini masukkan ke dalam penjara seperti ini saudara. Itu gelap gulita. Dan rata-rata dikatakan saudara. Kalau saudara pernah baca itu. Bagaimana tentara Romawi menyiksa orang tahanan saudara. Itu rata-rata gila semuanya. Kenapa gila? Karena gelap gak bisa lihat apa-apa. Gelap saudara. Gila semuanya seperti saudara. Ya. Nah Alkitab menggambarkan. Neraka itu kegelapan yang paling gelap. Jadi itu menjelaskan betapa hebatnya penyiksaan dan penderitaan yang ada di dalam neraka saudara. Nah sekarang saya mau tanya saudara. Tadi dikatakan neraka itu ada apa tadi? Ada api betul? Api kan? Ya. Apakah itu api beneran? Api beneran atau bukan? Beneran ya? Halo, beneran ya? Kalau itu beneran, kenapa ada kegelapan ya? Bukannya ada api harus ada terang. Betul kan? Nah, kita sebagai orang Kristen kalau baca Alkitab kita harus kritis. Kritis itu bukan melawan tapi mempertanyakan logika. Kalau kok gelap ya? Paling gelap lagi kok ada api. Bisa ada api kan gak gelap dong, gitu kan? Nah, saudara, kalau begitu api di sini tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Demikian juga kegelapan itu tidak boleh ditafsirkan secara harafiah saudara. Kalau begitu saudara, api, kegelapan yang paling gelap, ulat bangkai, kertakan gigi, itu semua itu sebagai simbol. Sama-sama katakan simbol. Sekali lagi simbol. Oh mungkin beberapa saudara senang sekali. Oh syukurlah Pak kalau itu hanya simbol Pak. Iya kan. Ternyata simbol itu berarti kan ya penghukumannya enggak berat lah, ringan lah. Itu hanya simbol Pak. Itu pemikiran yang salah saudara. Saudara harus balikkan saudara. Saudara harus balikkan itu. Kenapa? Kalau simbolnya digambarkan begitu mengerikan. Bagaimana dengan aslinya? Sudah jauh pasti lebih mengerikan. Betul? Sama seperti ketika Alkitab mengatakan surga itu pintu ya gerbangnya itu terdiri dari apa? Mutiara-mutiara. Betul kan? Dindingnya dari permata. Jalannya itu dari yang saudara pakai itu. Saudara pakai di leher itu. Itu dari emas. Gitu kan? Begitu saudara, wow. Dengan begitu kan apa? Wow, coba. Wow. Coba. Wow. Nah, kalau saudara ngomong wow kan gak apa-apa. Karena kalau saudara wow, saudara tertutup oleh masker. Lalat gak akan masuk. Kita dengar seperti itu aja. Buset. Dindingnya, temboknya dari permata. Jalannya dari emas. Gerbangnya mutiara. Wow. Dengarkan saya baik-baik. Saya mau katakan kepada saudara. Sekalipun surga dijelaskan dengan gambaran-gambaran yang wow, yang luar biasa. Tetap kenyataan surga, keindahannya jauh melampaui apa yang digambarkan, apa yang disimbolkan saudara. Jauh melebihi itu saudara. Nah itu jangan terlalu tertarik dengan dunia ini. Amin. Jauh melampaui itu. Betul. Saya berikan contohnya. Waktu Yesus berkata begini. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti apa? Bapamu di surga adalah sempurna. Pertanyaannya. Kalau kita sudah sempurna apakah kita akan seperti Allah? No. Tetap kesempurnaan kita tidak bisa disamakan dengan kesempurnaan Bapa di surga. Kita mungkin sudah sempurna. Tapi kesempurnaan kita itu seperti sebuah titik. Dibandingkan dengan kesempurnaan Allah. Dia seperti garis yang panjang yang ada ujungnya. Bisa ngerti? Ya. Kalau kenyataan surga seperti itu. Melampaui keindahannya. Melampaui dari apa yang digambarkan. Berarti ini berlaku juga dengan neraka saudara. Kalau simbolnya, kalau gambarannya saja begitu mengerikan. Ada penyiksaan, ada penderitaan, ada api yang tidak pernah padam. Ada ulat bangkai, ada kegelapan yang paling gelap. Itu simbol yang sudah mengerikan sekali. Apalagi aslinya, tentu aslinya jauh lebih mengerikan daripada simbolnya. Ada amin? Karena itu semua yang hadir di sini, saudara mesti memperhatikan dengan baik-baik. Kalau sampai
saudara masuk ke dalamnya. Kalau sampai ada orang yang saudara kasihi masuk ke dalamnya, saudara bisa bayangkan betapa penderitaan yang hebat dia akan alami di sana. Dan tiada henti-hentinya saudara. Haleluya. Ngeri gak? Ngeri kan? Ketika saya pelajari ini, saya persiapkan ini. Saya ngeri loh. Kengerian saya sambil saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Saya bisa dipilih, saya bisa diselamatkan. Kalau enggak, betapa mengerikan di tempat itu. Neraka itu tempat penyiksaan, ya, tempat penderitaan. Tapi saya mau beritahu saudara, neraka bukan hanya tempat penyiksaan, bukan hanya tempat penderitaan, tapi neraka itu tempat penderitaan, tempat penyiksaan selama-lamanya. Saudara mungkin ketawa. Saya cuma menggambarkan bagi saudara supaya mengerti saudara. Ya, tahu apa itu selama-lamanya? Hah? Ya selamanya. Arti selama-lamanya itu maknanya tidak ada dispensasi. Tidak ada pengurangan. Tidak ada gerasi seperti diberikan oleh presiden. Jangankan pengurangan hukuman. Untuk istirahat aja saudara. Berhenti sejenak. Itu nggak bisa saudara. Kalau saudara baca di Alkitab saudara. Kita akan menemukan cukup banyak ayat yang menyebutkan. Atau menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa itu tiada batasan waktu saudara. Buka Matius 3 ayat 12. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Ini gambaran neraka. Dikatakan api yang tak terpadamkan. Kalau apinya bisa terpadamkan atau apinya bisa dipadamkan. Itu menunjukkan bahwa neraka itu hanya sementara. Tapi Alkitab berkata ini api yang tak terpadamkan. Buka Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyala dari hadapanku hai kamu orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau di Matius 3 tadi ayat 12 dikatakan api yang tak terpadamkan. Sekarang di Matius pasal 25 saudara dikatakan api yang kekal. Tahu kekal? Tahu kekal? Tiada akhirnya. Itu namanya kekal saudara. Ya. Buka lagi ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Orang berdosa dimasukkan ke tempat siksaan yang kekal, saudara. Kekal. Buka lagi Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan baik, siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang menerima tandanya. Perhatikan ada kata-kata siang malam. Tidak henti-hentinya mereka disiksa. Ini gambaran hukuman selama-lamanya saudara. Cukup banyak ayat. Buka lagi Markus 9 ayat 48. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Perhatikan baik-baik semua kata-kata yang digunakan. Api yang tidak terpadamkan, api yang kekal, siksaan yang kekal, siang malam tidak henti-hentinya disiksa. Ulat bangkainya tidak mati. Nah ini semua menunjukkan saudara bahwa neraka itu betul-betul hukuman yang kekal adanya saudara. Ngeri loh. Ngeri saudara. Yesus juga menjelaskan waktu Lazarus dan orang kaya saudara. Ya kan? Bahwa dikatakan orang kaya itu tidak bisa menyeberang dan Lazarus yang di surga tidak bisa menyeberang saudara. Ya, artinya apa saudara? Artinya sekali di neraka
tetap di neraka. Tidak bisa pindah-pindah. Sekali di surga, tetap di surga. Tidak bisa pindah-pindah, tidak bisa nyebrang ke neraka, saudara. Ya. Jadi ini adalah hukuman yang kekal, tetap dan sifatnya selama-lamanya, saudara. Haleluya. Tadi saya katakan di neraka itu tidak ada pengurangan atau istirahat dari rasa sakit, dari penyiksaan, dari penderitaan, saudara. Ya. Nah, kita bisa menyumpah itu, saudara. Waktu orang kaya itu di neraka, dia minta kepada Lazarus untuk apa? Minta air sedikit dari ujung jarinya dicelupkan itu. Ya, tapi dia tidak mendapatkan, saudara. Dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air supaya bisa menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di tempat nyala api ini. Tapi Abraham tidak mengizinkan itu. Ya, Lazarus melakukan itu, tidak mengizinkan, saudara. Saudara baik, itu artinya di neraka itu betul-betul menderita. Pertanyaannya, kira-kira berapa sih kurangnya sakitnya orang kaya itu di neraka kalau diberikan satu tetes air saja, saudara? Coba bayangkan, saudara. Tapi itu pun tidak diberikan, saudara. Artinya sakitnya atau menderitanya di neraka tidak bisa berkurang. Di Wahyu tadi kan tidak anti-antinya, disiksa siang malam. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, tidak anti-antinya siang malam itu no rest. Tidak ada istirahat, saudara. Ya. Jadi neraka itu, saudara, sakitnya betul-betul sakit. Menderitanya betul-betul menderita. Dan bukan sakitnya hanya betul-betul sakit, saudara. Tapi juga tidak ada istirahatnya atau pengurangannya atau berhenti sejenak. Artinya apa? Selama-lamanya, saudara. Sekarang saya mau tanya saudara, jawab saudara ya. Jawab, saya minta. Kalau saudara disuruh pilih, ada dua pilihan. Mana yang saudara pilih? Yang pertama, pilih sakitnya itu begitu luar biasa tapi cepat. Atau sakitnya itu enggak terlalu sakit tapi lama. Pilih mana? Sakitnya begitu sakit luar biasa tapi cepat. Atau pilih sakitnya enggak begitu sakit tapi lama. Pilih mana, saudara? Saudara pilih mana? Coba beritahu kiri kanan. Kau pilih mana sih? Gak mau dua-duanya ya. Wajib pilih malam ini. Saya yakin kebanyakan orang akan memilih. Saya pilih sakitnya luar biasa tapi cepat. Karena ada orang tidak tahan itu kalau lama sakitnya, saudara. Tapi mungkin orang berkata begini, saya pilih sakitnya yang tidak terlalu sakit. Lama gak apa-apa, Pak, tapi gak terlalu sakit seperti itu. Tapi saudara perhatikan baik-baik, di neraka itu bukan hanya sakitnya itu sakit sekali. Tapi juga lama sekali, saudara. Dan lamanya bukannya sekedar lama, tapi tidak ada henti-hentinya, saudara. Orang kalau dia mengalami penderitaan, saudara, dan sakitnya luar biasa. Tapi kalau ada berhenti sejenak atau ada istirahat sejenak, saudara, ada sedikit melegakan, saudara. Tadi pagi saya katakan, beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, tangan saya itu keseliong, nggak tahu tidur yang salah apa. Kalau gerak itu sakit gitu loh, seperti itu, nggak bisa ngangkat gitu kan. Udah berminggu-minggu begitu kan, pergilah ke tukang urut, ya kan, sampai tukang urut namanya Pak Wardi ya, Pak Wardi ya. Pak Wardi ya, Pak Wardi, sudah tahu ya. Sudah tahu, ketemu dia, suka buka baju, dia keluarkan sebuah tongkat kayu yang pendek, bulat, saudara. Lalu dia mulai tusuk, saudara. Saudara tahu, begitu dia tusuk, saudara, enak gak? Sakit dia minta ampun, saudara. Ya, saya coba tahan napas, kan kalau kita gitu kan, tahan napas gitu kan, nggak napas gitu seperti itu, saudara. Ya, dan nggak berani teriak, saudara. Kesakitan banget, nggak berani teriak. Mungkin saudara bertanya, kenapa Bapak nggak berani teriak? Malulah pendeta teriak-teriak gitu kan. Tapi rasanya waktu itu, tangan kanannya itu semua mau hajar dia. Tapi kan nggak boleh, dia lagi urut kita gitu kan. Tapi dia lihat saya, badan lagi melengkung seperti itu, dia berhenti sejenak. Begitu berhenti, aduh lega sekali, saudara. Begitu lega habis itu, kemudian dia lanjut lagi, saudara. Tapi dengarkan saya baik-baik, saudara. Ya. Kalau sakitnya begitu luar biasa,
Saya butuh istirahat sejenak, berhenti sejenak. Walaupun gak sampai 1 menit saudara. Tapi itu melegakan sekali saudara. Setelah itu lanjut lagi saudara. Berarti seberapa hebatnya sakitnya. Kalau ada istirahatnya, ada berhenti sejenak. Itu melegakan saudara. Betul gak? Ibu-ibu yang waktu melahirkan. Waktu itu pembukaan pertama. Kemudian makin sakit pembukaan 2. Masuk pembukaan 3, 4, 5. Kok Bapak tahu pembukaan ya? Saya pernah temani istri saya. Ya, waktu ngandung yang anak pertama, si Grace. Ya, subuh sudah mulai gejala sakitnya gitu kan. Subuh-subuh saya bawa masih di Pontianak. Bawa ke rumah sakit bersalin di Sungai Jawi itu saudara. Ya, setelah tahu jam berapa baru lahir? Dari subuh jam 8 malam baru lahir. Sepanjang hari saya temani dia saudara. Ya saya lihat dia sakit begitu. Saya dorong dia, kamu masuk aja gak apa-apa, masuk aja lah. Karena pada waktu itu saya gak tahan lihat dia sakit begitu saudara. Ya, nah betul saudara. Ya, saya gak tidur saudara. Ya, makanya saya kasih nama itu namanya Grace. Artinya anugerah. Kenapa saya kasih nama Grace itu artinya anugerah? Karena waktu dia lahir, besoknya saya ujian skripsi. Ya kan, mau sidang gitu kan. Ketemu dosen pembimbing, dosen penguji. Dosen pembimbing pertama, kedua. Datang duluan, dosen pengujinya terlambat. Begitu saya duduk, ya mereka sapa saya. Askim, sudah siap? Sudah Bu. Kenapa mukamu pucat? Kamu SKS ya? Tahu SKS? Sistem kebut semalam maksudnya gitu kan. Enggak Bu, saya temani istri. Kenapa istrimu? Melahirkan kemarin. Oh, jadi kamu gak tidur? Iya Bu. Ya, wah. Lalu dia ngomong begini. Kalau begitu ibu gak usah banyak tanya lah. Ibu ini memang Tuhan kasih karunia lah untuk saya. Lewat ibu ini saudara. Lalu dosen yang sebelah kan lebih senior, lebih junior daripada yang ini kan. Ibu ini lebih senior. Seperti itu. Kalau ibu tidak tanya, masa saya tanya gitu. Ya kan? Dia berkata, kalau gitu ya udahlah. Ya, tiba-tiba datang dosen penguji. Ini benar saudara, saya tidak bohong, saya tidak bohong. Saya jujur ngomong apa adanya saudara. Dosen penguji datang kan, sudahkah kalian tanya? Sudah, ya. Lalu dosen pembimbing saya itu berkata begini. Dia semalam baru jaga istrinya melahirkan. Jadi kecapean. Kalau lihat mukanya pucat, jangan banyak tanya. Gitu. Ditanya yang gampang-gampang saudara. Ya, nah setelah selesai saudara, kan ada perbaikan kan, tetap ada perbaikan, nggak boleh tidak perbaikan lah gitu kan. Saudara tahu, teman-teman saya yang kena dia dosen pembimbing itu, ya minta apa? Minta komputer lah, ngomongnya itu di gang itu jalannya masih rusak-rusak gitu kan. Artinya disuruh perbaiki saudara. Ya, saudara tahu, saya datang, saya bawa skripsi saya yang perbaikan. Begitu nyampai, pakai motor kan, waktu itu motor Astrea, ya Astrea. Yang ungu itu. Ya, ketemu. Sore Bu. Ya, masuk. Ya, dia nggak tanya skripsi saya. Gimana kabar istrimu? Ya, sudah lumayan baik Bu. Ya, ada dikasih minum itu nggak? Makan itu yang merah-merah yang orang Cina punya itu. Saya bilang apa itu Bu? Itu yang merah-merah itu yang panas-panas. Oh itu fungkio, angka itu Bu, angka. Oh itu bagus itu kasih minum seperti itu. Ngobrollah kami di situ seperti itu. Enggak ngobrol soal skripsi saudara. Dia tanda tangan, beres. Saya ngalami itu saudara. Makanya namanya Elvira Grace. Anugerah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara, tapi lahirkan anak yang kedua saya temani. Anak yang ketiga saya temani. Yang ketiga itu saya diusir oleh dokternya, oleh Trivina. Kenapa diusir? Karena saya sudah bawa HP, saya mau rekam. Dia belum menikah, nggak enak sama pria gitu kan. Kamu keluar ya Pak, kamu keluar ya. Ya, saya mau rekam nih. Kau keluar ya. Sorry, ya kan. Tapi saya lihat istri saya sudah merengek saudara seperti itu saudara. Ya, waktu saya diusir keluar, tiba-tiba sekian menit kemudian, nangis gitu, saya cepat masuk saudara. Saya rekam puji Tuhan, dapatlah. Ya, digendong oleh suster saudara. Ya, lalu kemudian dilap seperti itu saudara. Ya, tapi kalau orang waktu melahirkan begitu sakitnya, tiba-tiba lega kan? Betul nggak? Nah, seperti itu loh saudara. Kalau ada kelegaannya. Pokoknya sakitnya boleh begitu luar biasa.
Asal ada berhenti sejenak itu melegakan. Tapi, dengarkan baik-baik, di neraka sakitnya begitu sakit. Begitu luar biasa, begitu hebat. Dan itu tanpa istirahat atau berhenti sejenak sama sekali, saudara. Karena itu kalau kita perhatikan, ketika Yesus bicara tentang neraka, dia bicara tentang penghukuman. Dan dia bicara begitu keras, begitu tegas, saudara. Bukan untuk menakut-nakuti, saudara. Dia tahu kalau sampai ada orang masuk ke sana, betapa mengerikan, saudara. Satu kali ada seorang pengkhotbah bernama Jonathan Edwards. Siapa dia? Dia seorang hamba Tuhan yang tanda petik dipakai oleh Tuhan. Ya, di Amerika pernah disurvei antara keturunan Jonathan Edwards dengan seorang bernama Makjus. Makjus ini orang jahat. Keturunan Jonathan Edwards ini melahirkan banyak orang-orang yang luar biasa. Ada wakil presiden, ada senator, ada pengacara, ada hakim seperti itu. Ya, banyak yang bagus. Tapi Makjus itu semua keturunannya hancur-hancuran, saudara. Merugikan negara. Seperti itu, saudara. Ya, nah, waktu itu Jonathan Edwards, saudara, dia khotbah. Dan dia bukan pengkhotbah yang menggebu-gebu seperti orang karismatik. Dia khotbahnya slow sekali seperti saudara. Satu kali dia berdiri di depan gereja, dia khotbah di depan jemaat, saudara. Ya, dia khotbah sambil tundukkan kepalanya. Sekian menit kemudian, saudara, dia angkat kepalanya, dia angkat wajahnya. Tiba-tiba dia tidak melihat satu jemaat pun di kursi. Kemana jemaatnya? Jemaatnya bukan lari. Jemaatnya tersungkur tiarap di lantai. Sambil nangis, sambil menjerit, saudara. Kenapa menjerit? Kenapa menangis, saudara? Ya, karena mendengarkan khotbahnya Jonathan Edwards, saudara. Dan itu khotbah yang menggembarkan Amerika. Dan itu membawa kebanggaan rohani yang pernah terjadi, saudara. Tema khotbahnya, saudara, dikatakan begini. Sinners in the hands of an angry God, saudara. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Mungkin saudara bertanya, Pak, khotbahnya seperti apa, Pak? Kok menggembarkan sampai orang-orang tiarap menangis menjerit seperti itu? Nah, ini isi khotbahnya, saudara. Coba dibukakan. Saya catatkan buat saudara. Dikatakan begini, ini maksud neraka, saudara. Adalah murka yang kekal. Adalah sesuatu yang menakutkan atau mengerikan. Untuk menderita kehebatan. Dan murka Allah yang maha kuasa ini untuk satu saat saja. Tapi kamu harus menderitanya sampai kekal. Kamu akan benar-benar putus asa untuk bisa mendapatkan kebebasan akhir atau pengurangan atau peringanan, ya, hukuman atau istirahat. Kamu pasti akan tahu bahwa kamu akan menjalani zaman-zaman yang panjang, berjuta-juta zaman dalam pergumulan dan pertentangan dengan pembalasan yang hebat tanpa belas kasihan ini. Dan bila kamu telah menjalaninya, bila begitu banyak zaman, artinya waktu telah kamu lalui dengan cara ini, maka kamu akan tahu bahwa semuanya itu hanyalah sebuah titik dibandingkan dengan waktu yang tersisa. Dengan demikian hukumanmu itu betul-betul tidak terbatas, saudara. Apa yang mau disampaikan oleh Jonathan Edwards ini, saudara? Saya simpulkan begini, saudara. Saya berikan gambaran buat saudara. Dia mau berkata begini. Kalau kamu mengalami murka Allah yang begitu besar. Dan kamu, ya, dalam hidupmu itu, ya, hanya mengalami satu titik saja dari murka Allah yang besar itu, saudara, itu sudah begitu mengerikan. Tetapi kamu ini bukan hanya mengalami satu titik, tapi kamu akan mengalami itu selama-lamanya. Itu artinya apa? Tunjukkan gambarnya. Saya berikan gambar, saudara. Kalau tahun 2001 Anda meninggal, lalu kemudian tahun depan 2022, kemudian 2030, 2100 tambah 100 tahun, tambah 1000 tahun lagi, sampai mungkin 10 juta tahun. Kamu sudah ada di neraka 10 juta tahun, lama enggak?
kamu lihat ke belakang, ternyata sudah 10 juta tahun kamu ada di neraka. Tapi ketika kamu lihat itu, 10 juta tahunnya kamu di neraka, itu hanya sebuah titik saja. Tapi ketika kamu lihat ke depan, yang akan kamu lewati penderitaan itu, ternyata ada sebuah garis panjang yang tidak tahu ujungnya kemana. Nggak ada hentinya, nggak ada titiknya itu. Disitulah saudara, kamu akan merasa, berapa lama lagi, sampai kapan ini akan berakhir? Ternyata ini untuk selama-lamanya. Saudara bisa gambarkan itu? Bisa bayangkan itu? Saya coba memberikan gambaran yang lebih gampang buat saudara. Sudah 10 juta tahun masih di sini terus. Tapi kalau lihat ke depan, kamu bilang kapan berakhir? Gak ada ujungnya garisnya itu, jalannya itu. Selama-lamanya. Inilah khotbahnya Jonathan Edwards, saudara. Dan berita ini sangat menggemparkan. Sehingga semua orang yang mendengarnya pada waktu itu begitu takut menghadapi murka Allah yang sangat mendahsyatkan ini, saudara. Dan malam hari ini saya mau beritahukan saudara. Saya ingin menyampaikan juga berita ini kepada saudara semua. Jangan main-main dengan murka Allah ini. Ini benar-benar peringatan yang sangat serius. Haleluya. Ya. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan. Namanya Pak Alex Iranata, saudara almarhum. Tahun 2003. Tadi pagi saya sebut 2001, 2003. Saya ikut seminar di gerejanya di Menara Eran, daerah Senen, saudara, Jakarta. Dia hamba Tuhan, dipakai Tuhan untuk bikin KKR besar-besaran, saudara. Tapi dia seringkali berontak dengan Tuhan. 3 kali dia masuk rumah sakit. Kali yang terakhir dia hampir mati. Tuhan perlihatkan di neraka. Waktu dia saksi, dia tidak menyaksikan bahwa neraka itu setan-setan menyiksa. Tapi di neraka dia melihat ada orang-orang yang dia kenal. Ada hamba-hamba Tuhan. Ada para bisnismen, para donatur-donatur gereja. Juga ada di sana, ada majelis, ada di sana. Dia sambil berlutut di depan kami. Dia bilang begini, saya kalau tidak lihat mereka, tidak kenal mereka, saya tidak akan terlalu peduli. Tapi saya kenal mereka, siapa mereka. Lalu dia bilang gini, saya mohon kepada kita semua di sini yang mendengarkan saya. Jangan main-main, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya belum pernah dengar orang bersaksi sambil mohon-mohon seperti itu, saudara. Itu serius banget, saudara. Itu serius banget. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, betapa mengerikan itu. Kegentaran itu ada di hati saya. Tapi saya mengucap syukur. Saya bisa merasakan murka Allah yang begitu dahsyat itu. Tapi di satu sisi, saya bisa merasakan kasih Allah yang begitu ajaib. Bisa menyelamatkan saya. Mungkin saudara bertanya, kenapa neraka itu diciptakan, Pak? Neraka diciptakan bukan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi kenapa manusia harus dilemparkan ke neraka kalau berbuat dosa? Untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan Allah. Dia memang kasih, tapi kasih dan keadilannya gak bisa dipisahkan. Kasih dan keadilannya itu seperti apa? Sebuah mata uang, 2 sisi. Itu sebabnya dia mesti turun. Dia tahu kalau manusia tidak diselamatkan, manusia akan kekal selama-lamanya di situ. Itu sebabnya dia rela tinggalkan surganya. Dia ambil rupa seperti kita. Dan dia menanggung hukuman itu buat kita, saudara. Supaya kita tidak masuk ke dalamnya, saudara. Dan ini untuk semua manusia. Bagaimana manusia supaya tidak dihukum? Manusia harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yesus berkata dalam Matius 8. Dia ngomong begini. Aku berkata kepadamu ya, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Jadi orang diselamatkan itu karena percaya kepada Yesus. Sebaliknya orang dimasukkan neraka, saudara. Dihukum. Itu karena dia menolak Yesus. Dan tidak percaya kepada Yesus. Haleluya. Karena itu, saudara yang belum terima Yesus. Saudara boleh ada di gereja. Saya berdoa. Saya berharap buka hatimu untuk Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya tidak peduli. Saudara boleh nyebut saudara adalah orang Kristen. Saya tidak peduli. Karena menerima Yesus itu tidak identik dengan Kristen, saudara. Ada banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya mau ulangi kepada saudara yang pernah saya sampaikan hari Kamis. Pada waktu hari kenaikan Yesus kita memperingatinya, saudara. Saudara tahu, dulu pada awal-awal kekristenan ini, saudara. Semua orang yang menyebut dirinya Kristen, dia pasti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena kalau terima Yesus, saudara, maka konsekuensinya adalah nyawanya bisa melayang. Makanya dulu kalau orang percaya Yesus, saudara, dia sudah siap untuk serahkan nyawanya, saudara. Lihat gereja mula-mula. Kekristenan begitu radikal. Hampir sedikit yang Kristen yang palsu, saudara. Tapi pada saat Kaisar Konstantin, saudara, dia berubah menjadi Kristen. Ya. Lalu kemudian saudara, dia menjadikan kekristenan menjadi agama negara. Dia keluarkan dekret, dia keluarkan undang-undang, dia keluarkan peraturan. Semua orang-orang Roma dan semua orang-orang di bawah wilayah kekuasaan Romawi yang harus menganut agama Kristen. Kalau tidak masuk agama Kristen, maka orang itu akan dihukum. Maka terjadi semua orang yang di bawah wilayah kekuasaan Romawi masuk ke Kristen, saudara. Jadi orang Kristen, saudara. Hasilnya banyak Kristen palsu. Meskipun hidupnya itu kacau balau, hidupnya penuh dengan dosa. Hatinya adalah hati yang jahat, kelakuannya adalah kelakuan orang tidak percaya, tapi statusnya mereka disebut sebagai orang Kristen. Maka saat itulah muncul banyak orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, saudara. Sama seperti zaman sekarang ini. Tidak semua orang menyebut diri Kristen adalah orang yang percaya, adalah orang yang sudah terima Yesus, saudara. Saya nggak peduli saudara ke gereja. Kalau saudara tidak pernah terima Yesus, saudara mati, saudara ke neraka. Saya bukan mengancam, saya beritahu saudara. Kalau tanggal 6 Juni ini, Anda mati, napas Anda hilang dari detak jantung Anda langsung masuk neraka. Dan di neraka saya sudah sampaikan kepada saudara gambarannya seperti apa. Dan apa yang akan orang alami di neraka seperti apa, saudara. Penderitaan yang sangat hebat. Sisaan yang begitu luar biasa. Dan dia akan selama-lamanya di situ. Tidak ada yang dapat mengubah nasib orang yang ada ketika dia di neraka. Tidak ada kesempatan untuk bisa keluar. Tidak ada yang namanya purgatori. Api penyucian tidak ada. Tidak ada yang namanya second chance. Kesempatan kedua, enggak ada. Tidak ada pengurangan atau peringanan hukuman. Tapi orang itu ketika di neraka dia akan disiksa. Dihukum selama-lamanya kekal di sana, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saya, terutama yang di rumah. Mungkin Anda bukan orang Kristen. Saya mau beritahu saudara. Jangan berkata tunggu nanti. Saya baru percaya Yesus. Tunggu saya mau mati, saya baru percaya Yesus. Ingat, tidak seorang pun yang tahu dia akan mati. Kapan saatnya, betul? Hari Kamis yang lalu, ada jemaat kita lagi kerja di pulau, di Jawa, di Medan. Tiba-tiba serangan jantung, mati. Kamis pagi-pagi jam 3 saya berdoa sampai jam 6. Saya tidak tahu, saya bisa jam 3 bangun waktu itu. Istrinya jam 6 WA ke saya. Suami saya meninggal. Saya kaget. Kenapa? Karena tanggal 17 Mei kemarin dia ingin ketemu saya.
Berkali-kali dia bel HP saya ketinggalan. Dan saya memang hari Senin itu, tanggal 17 itu saya ikut komsel. Di salah satu rumah jemaat kita. Begitu pulang sudah malam. Saya lihat, aduh saya bilang, sorry saya nggak kebawa HP ini. Ya, oh nggak apa-apa Pak, lain kali saja. Hanya ingin ketemu Bapak aja. Karena besok saya sudah berangkat. Seperti itu. Karena tanggal 13 dia ikut ibadah kenaikan itu. Dia dengar. Dia bicara dengan istrinya terus. Pak Gembala berkata, kalau rumah kita sudah selesai, kita akan pulang. Kita akan dibawa oleh Tuhan. Dia bicarakan itu terus, saudara. Tanggal 31. Waktu Mas Eko meninggal itu, dia masih WA ke saya. Pak, ternyata rumahnya sudah selesai ya. Mudah-mudahan rumah Pak Eko itu besar dan indah. Gitu kan, dia ngomong gitu. Kamis kemarin, dia meninggal. Tidak ada yang tahu. Dan hari ini saya dengar berita TB Yosua yang disebut Nabi Afrika itu meninggal. Tahu TB Yosua? Tahu ya? Meninggal saudara. Ya. Jangan tunggu nanti. Bapak ibu saudara sekalian di rumah, jangan tunggu nanti. Mungkin saja ketika saudara mendengarkan khotbah saya hari ini setelah selesai, tiba-tiba ada keluar dari tempat ini atau ada keluar dari rumah. Tiba-tiba ada disambar oleh kijang atau mungkin oleh kuda besi. Ya kan? Tahu? Maksud saya mobil, saudara. Lalu kemudian Anda dibawa ke rumah sakit. Dan dokter berkata begini, sudah tidak tertolong lagi. Beberapa detik kemudian, ya, orang mengucapkan, inna ilahi wa inna ilaihi roji'un. Anda langsung berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke neraka. Gak ada yang tahu. Atau mungkin besok Anda mau menempuh perjalanan minggu depan, bulan depan. Naik kendaraan atau naik pesawat, tiba-tiba pesawat yang sedang tumpangi itu mengalami musibah. Dan Anda mati di situ. Kalau Anda belum percaya Yesus, Anda ada neraka. Saya ngomong serius saudara. Saya bukan menggertak saudara. Ini serius. Saya mengasihi saudara. Mungkin saudara berkata begini, Bapak kok sombong sekali. Percaya Yesus masuk surga. Tidak percaya Yesus masuk neraka. Sedewemu gitu kan. Apa? Sekarepmu apa namanya bahasa Jawa itu. Suka-sukamu gitu kan. Arogan sekali. Saya mau ngomong sekali lagi buat saudara. Dengarkan saya saudara. Iman kepada Yesus itu bukan arogan. Percaya kepada Yesus bukan arogan. Saya berharap ketika saya menyampaikan ini saudara. Saudara tidak memusuhi saya. Saya bukan orang yang sombong saudara. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Ada amin? Ya. Saya pernah kasih contoh saudara. Saya mau ulangi lagi saudara. Supaya saudara bisa nangkap baik-baik. Pesan ini saudara. Misalnya gini. Ada orang berkata. Dia ucapkan satu kalimat. Menurut kalian ini arogan atau tidak? 1 tambah 1 berapa? Nah, 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Kok gak yakin? Berapa? 2. Oh sudah mulai ngantuk ya. 2. Mana boleh begitu, arogan sekali. 1 tambah 1, 2. Siapa yang bilang? Gak boleh arogan dong. 1 tambah 1 hasilnya boleh 5. 8 juga boleh. Apalagi 10. Ya kan? Tiba-tiba ada orang berkata begini. Namanya 5. 1 tambah 1 itu saya. Sebab saya ini 5. Mr. 5. Nah gitu kan. Yang satunya berkata salah bukan 5. Ya kan. Dia berkata 1 tambah 1 itu sama dengan 8. Sebab saya ini Mr. 8. Mr. E. Ya. Lalu orang yang jawab berkata 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Ya. Dia berkata kamu 5 salah. Kamu 8 salah. Semuanya salah. Aku yang benar. 1 tambah 1 adalah 2. Yaitu aku. Lalu orang berkata begini. Arogan sekali. Ya kan. Ini orang bukan arogan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia nyatakan kebenaran itu saudara.
Itulah yang dialami oleh Yesus. Yesus berkata, aku ini jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa, sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Disampaikan itu saudara. Nah orang Kristen hanya beriman. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada perkataan Yesus. Bahwa tidak ada jalan lain selain dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Yang oleh manusia boleh diselamatkan. Betul? Lalu disebut arogan saudara. Itu yang Yesus alami. Waktu Yesus ngomong dengan para imam, para ahli Taurat. Ya, dia berkata, aku ini jalan, aku ini kebenaran, aku ini kebangkitan, aku ini hidup, aku ini gembala, aku ini terang. Aku, saudara. Kenapa Yesus berkata aku, saudara? Ya, sebab dia sedang menyatakan dirinya kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Mestinya mereka tahu. Sebab hanya orang yang berkata aku adalah aku. Itu adalah Allah. Waktu Musa ngomong sama Allah. Waktu Allah mengutus Musa untuk orang-orang Israel. Musa berkata begini. Apa yang harus aku sampaikan kepada mereka? Siapakah engkau? Lalu Allah berkata begini kepada Musa. Sampaikan kepada orang Israel. Aku adalah aku yang mengutus kamu. Ani ahiu. Dalam bahasa Yunani ego emi. Ego emi. Dia berkata, akulah terang, akulah garam, akulah kebangkitan, akulah kehidupan. Ego emi, akulah. Nah orang-orang Israel berkata begini, engkau manusia biasa, samakan diri dengan Allah. Kurang ajar kamu. Mereka koyakkan baju, lalu mereka salibkan Yesus. Padahal Yesus menyampaikan kebenaran fakta kepada mereka, saudara. Ya enggak? Ya. Mereka menolak. Kemana mereka? Neraka. Neraka. Ini serius, saudara. Saya berharap saudara yang belum percaya Yesus, buka hatimu. Terima Yesus dan percaya Yesus. Kalau Anda masih belum percaya dan terima Yesus, Anda dekat sekali dengan neraka. Haleluya. Amin. Tapi kalau Anda sudah percaya dengan kasih baik-baik. Saya akan lanjutkan khotbah ini nanti minggu depan. Apakah orang Kristen yang menyebut diri Kristen ada di neraka? Kita akan bahas itu saudara. Dengan kasih baik-baik. Orang Kristen ada di neraka. Serius. Saya sampaikan firmannya satu aja. Saudara tahu Yudas? Tahu Yudas? Yudas adalah Tuhan pilih sendiri. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi dia menjadi orang yang terhilang. Betul? Dia disebut rasul. Tapi dia terhilang. Di mana? Neraka. Serius ini peringatan saudara. Alkitab berkata, kandaslah iman mereka. Artinya ada orang yang punya iman tapi akhirnya pada kandas. Kalau orang sudah tidak punya iman kemana? Neraka. Jadi ada orang Kristen, ada neraka. Jangan main-main kehidupanmu saudara. Kalau Anda berkata aku adalah Kristen, Anda sudah percaya Anda mengalami kasih karunia. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jangan hidup semaumu. Jangan hidup sedewemu, seenakmu saudara. Anda tidak pedulikan perintah Tuhan lagi. Anda tidak pedulikan firman Tuhan lagi. Anda perlu waspadai saudara. Bisa-bisa ketika Anda meninggalkan dunia ini. Tempatmu bukan di surga, tapi neraka. Saya berikan peringatan bagi saudara. Termasuk diri saya sendiri saudara. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan, saudara. Amin. Amin. Haleluya.